Arifin. Simak pembelajarannya dan dapatkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana, Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Semoga Ananda selalu baik-baik saja di rumah ya, bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Oke Ananda, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ananda, kali ini kita akan belajar tentang matematika. Simak ya. Oke Ananda, kali ini kita akan belajar bagian bilangan besar. Langkah pertama, bisa nggak 1 dibagi 5? Nggak bisa kan? Makanya kita ambil 12. Nah, 12 dibagi 5, bisa nggak? Bisa dong. Nah, cari bilangan kelipatan 5 yang mendekati atau sama dengan 12. Kelipatan 5 ada berapa aja? Ada 5, 10, 15, 20, 25, dan sebagainya. Nah, berapa tadi yang mendekati angka 12 tadi? 10, ya kan? Atau cara sederhananya itu 5 kali berapa, hasilnya itu tidak lebih dari 12. 5 kali 2 sama dengan 10 kan? Berarti 10. Nah, 10 dibagi 5 sama dengan berapa? 2. Tulis 2 atas. 2 kali 5 ada berapa? 10. Nah, 10 kan? Tulis ini 10. Kemudian 2 kurang 0 berapa? 2. 1 kurang 1, 0. Nah, turunkan angka 5 di sini. Kan 2 bagi 5 kan nggak bisa. Maka turunkan 5 di sini. Nah, ini ya, turunkan ke sini. Nah, 5. 25 dibagi 5 berapa? 5. 5 dikali 5 berapa? 25. Kurangkan 0. Jadi hasilnya adalah 25. Jadi 125 dibagi 5 sama dengan 25. Deng. Ini dia hasilnya. Contoh selanjutnya yaitu ada 189 dibagi 7. Nah, seperti yang tadi, 1 dibagi 7 nggak bisa kan? Makanya 18 yang kita ambil. 18 dibagi 7 bisa nggak? Bisa. Cari yang kelipatan 7 yang mendekati angka 18 atau sama dengan 18. Atau cara sederhananya, 7 kali berapa yang hasilnya itu tidak lebih dari 18. Berapa? 7 kali berapa? Iya. 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi 14 ya sini ya. 14 dibagi 7 berapa? 2. Terus di sini 2. Kemudian 2 dikali 7 berapa? 14. Nah, lagi. Ya. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 1 kurang 1 sama dengan 0. 4 bagi 7 bisa nggak? Nggak bisa. Nah, turunkan angka 9. Nah, 49 bagi 7 berapa? 7. 7 kali 7 berapa? 49. Dikurangkan lagi berapa? 0. Jadi 189 dibagi 7 sama dengan 27. Tara, ini hasilnya. Oke Nanda, ini contoh yang terakhir ya. 252 dibagi 6. 2 dibagi 6 bisa nggak? Nggak bisa, makanya 25. Kita akan cari kelipatan 6 yang mendekati 25. Berapa? 24 ya. 24 dibagi 6 berapa? 4. 4 kali 6 berapa? 24. Nah, dikurangkan 1 ya. 5 kurang 4, 1. 2 kurang 2, 0. 1 bagi 6 tidak bisa. Turunkan angka 2 jadi 12 ya. 12 bagi 6 berapa? 2. 2 dikali 6 sama dengan berapa? 12. Dikurangkan 0. Nah, hasilnya berapa? 42. Jadi 252 dibagi 6. Hasilnya adalah 42. Iya. Ini dia hasil akhirnya. Sama kan? Ya, syukron. Ananda,
bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama yaitu ada akar, ada batang, ada daun, bunga, buah, dan biji. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bunga ya. Bunga itu merupakan alat perkembangbiakan dari tumbuhan. Nah, di dalam bunga ada alat perkembangbiakan jantan yang disebut dengan benang sari dan alat perkembangbiakan betina yang disebut dengan putik. Nah, pada halaman 46 itu ada gambar bunga ya, ada gambar bunga. Nah, nomor 1 itu adalah tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini berada pada bagian bunga paling bawah. Nah, fungsinya sebagai penopang dan penghubung antara tangkai dengan ranting. Kemudian nomor 2 itu adalah kelopak bunga. Nah, itu merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Nah, fungsinya apa? Ya tentu saja untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Nah, yang ketiga itu ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini merupakan bagian bunga paling indah dan sering disebut dengan perhiasan bunga. Fungsinya adalah untuk melindungi alat kelamin bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Nah, fungsi yang lain adalah untuk menarik perhatian dari serangga yang akan membantu proses penyerbukan juga nanti. Kemudian nomor 4 itu ada benang sari. Nah, benang sari ini adalah alat kelamin jantan. Fungsinya ya sebagai alat perkembangbiakan bunga tentunya. Ini terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Dan yang terakhir nomor 5 itu ada putik. Nah, ini merupakan alat kelamin betina pada bunga ya. Ini alat kelamin betina. Fungsinya apa? Ya sebagai alat berkembangbiakan tentunya. Nah, kini kita akan berbicara mengenai umbi ya. Perkembangbiakan dengan cara umbi itu merupakan salah satu perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, secara vegetatif alami. Nah, selain dapat digunakan sebagai media perkembangbiakan, umbi itu juga dapat digunakan sebagai cadangan makanan. Ada 3 macam perkembangbiakan dengan cara umbi. Nah, ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan umbi jalar. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar itu seperti singkong, kemudian wortel. Nah, kemudian yang terakhir contoh kembang biakan dengan umbi lapis. Nah, itu ada bawang merah, bawang bombay, ya. Ananda, keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Kita juga harus menghargai dan menghormati perbedaan teman-teman kita. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Nah, Ananda, manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa? Manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk mencapai tujuannya, manusia perlu melakukan yang namanya kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan dengan bersama-sama. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, Nanda. Nah, kegiatan kerjasama ini dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Manfaat kerjasama dalam melakukan permainan adalah menumbuhkan semangat untuk berkompetisi dan bekerja sama. Nah, dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari, manfaat kerjasama antara lain pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan menjadi lebih mudah dikerjakan, dan menjalin kebersamaan antar keluarga. Nah, Nanda, jadi itulah tadi beberapa manfaat dari yang namanya kerjasama. Nah, Ananda pernah bermain lompat tali. Nah, permainan lompat tali itu juga membutuhkan yang namanya kerjasama. Nah,
Apa itu permainan lompat tali? Permainan yang menggunakan tali yang disusun dari karet gelang. Nah, permainan yang sederhana dan bermanfaat. Dapat dijadikan sebagai sarana olahraga, ya. Anda pasti pernah dong bermainnya kan? Dan itu tidak bisa dilakukan dengan sendirian. Halo Ananda masih ingat nggak? Di video kemarin ada seorang anak kecil yang sedang membuat sebuah karya seni dengan menempelkan kertas origami yang sudah dipotong-potong, kemudian dilem dan sebagainya hingga menjadi sebuah gambar apel yang sangat cantik. Nah, itu namanya adalah seni mosaik ya. Mosaik itu adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna ya, baik itu dari kaca, batu, kertas dan lain sebagainya hingga menjadi sebuah karya seni. Nah, tugas Ananda tentunya adalah membuat mozaik ya, membuat mozaik. Nah, yang kedua, pada halaman 45 tadi ada soal matematika ya. Coba Ananda kerjakan ya. Mudah-mudahan Ananda bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin dan dapat memahaminya. Oke. Ananda tetap jaga kesehatan di rumah. Dan ketika Anda jalan-jalan kemanapun, tetap terapkan protokol kesehatan. Oke, salam kangen dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.